Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Widodo S2Haji, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Universitas Negeri Padang tahun 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan dari poros camp atau biasa disebut ChemSafe. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada ChemSafe, terlebih dahulu saya jelaskan alat-alat yang digunakan pada pemeriksaan ChemSafe. Untuk alat yang digunakan, pertama kita gunakan kunci T. Di sini ada dua kunci T, nomor 14 dan juga kunci T nomor 10. Kemudian kita gunakan kunci momen, ya. Di sini juga ada kunci momen beserta shock nomor 14. Alat bantu yang lainnya adalah blok V, ya. Di sini menggunakan blok V magnetik, ya. Kita pakai dua blok V. Selanjutnya mikrometer stand. Ini gunanya nanti untuk mengkalibrasi mikrometer. Kemudian kita masuk ke alat ukur, ya. Alat ukur pertama yang saya gunakan adalah mikrometer. Di sini mikrometernya berukuran 25 sampai dengan 50 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Lanjut, untuk alat berikutnya kita gunakan dial bore gauge atau silinder bore gauge, ya. Ini masih terbungkus. Kita gunakan untuk mengukur diameter dalam dari lubang. Untuk alat berikutnya, alat ukur berikutnya adalah filler gauge. Di sini kita gunakan filler gauge dari ukuran 0,02 sampai dengan 1,00 mm. Untuk alat ukur terakhir, kita gunakan dial indikator dengan ketelitian 0,01 skala 0 sampai 10 mm. Dilengkapi dengan stand magnet. Kemudian yang terakhir sebagai tambahan untuk kebersihan kita gunakan macun, ya. Untuk menunjang proses praktek dan pemeriksaan ataupun pengukuran, kita menggunakan repair manual atau pedoman praktek. Di sini nanti kita lihat standar-standarnya dan juga report sheet untuk mengisikan hasil dari pengukuran. Kemudian media yang saya pakai adalah media mesin dari Toyota Kijang 5K. Baik, kita mulai proses pengukuran dan pemeriksaan ChemSafe. Kita mulai dengan melepas ChemSafe dari mesin. Kita gunakan kunci T nomor 10. Lepas penahan dari ChemSafe. Di sini ada dua baut, kita lepas semua. Lepas, kita letakkan pada tempatnya. Kemudian untuk mempermudah melepas dari ChemSafe atau menarik ChemSafe, kita gunakan baut ukuran 14. Kita masukkan ke dratnya. Kemudian kita tarik secara perlahan, secara hati-hati, ya. Ini harus posisinya lurus sampai dengan ChemSafe bisa tertarik dengan mudah, ya. Kita hati-hati saja. Ya, ChemSafe sudah terlepas. Kita letakkan pada posisi yang datar dengan menggunakan blok V. Kita posisikan blok V, kita letakkan ChemSafe supaya tidak jatuh. Nah, setelah selesai kita bersihkan dulu ChemSafe, ya. Permukaan yang masih kotor kita bersihkan menggunakan lap atau kain macun sampai dengan semua permukaan bersih. Ya, setelah ChemSafe kita bersihkan dan kita tetap
Langkah selanjutnya kita periksa dan juga pengukuran dari camshaft. Pengukuran dan pemeriksaan pertama, kita ukur kelurusan dari poros knob. Ya, poros knob itu ada 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kita mengukur, kita kalibrasi dulu alatnya. Ya, kita pastikan letakkan alat pada posisi yang benar. Ya, pertama kita ukur poros camshaft nomor 1 dengan memposisikan dial indikator. Ya, kita posisikan pada tempat yang rata dan di tengah. Ya, dial indikator sudah terpasang pada tempat yang bagus. Kemudian langkah awal kita kalibrasi dulu pada jarum dial indikator agar berada di posisi 0. Ya, kita putar bagian pemutarnya sampai dengan posisinya 0. Setelah dial indikator kita kalibrasi berada tepat di strip 0, langkah selanjutnya kita lakukan pengukuran dengan cara memutar camshaft 1 kali putaran, kemudian perhatikan di pergerakan jarumnya. Kita kasih tanda awal, ya, titik awal, kemudian kita putar secara perlahan dengan memperhatikan gerakan dari jarumnya. Kita putar searah jarum jam 1 kali putaran, putar sampai 1 kali putaran. Ya. Di sini pergerakan jarum tertinggi setelah 1 kali putaran tadi adalah 1 strip, ya. 1 strip di sini artinya pergerakannya adalah 0,01, ya. Jadi hasilnya keolengan atau kebengokan pada poros cam nomor 1 adalah 0,01. Kita tulis di report sheet. Ya, hasilnya adalah 0,01. Kita periksa apakah masih sesuai dengan standar atau melebihi standar. Kita lihat di repair manual. Di sini pada standar pengukuran kelonjongan, ya, limit atau batasnya maksimal adalah 0,06. Ya, kita bandingkan di sini hasilnya tadi 0,01, standarnya 0,06 mm maksimal. Berarti kondisi masih bagus, ya, kesimpulan masih baik. Lakukan pengukuran pada poros cam nomor 2, 3, dan juga 4. Kemudian tuliskan pada report sheet. Ya, setelah melakukan pengukuran di 3 titik, kita tulis lagi di report sheet dengan kesimpulannya, ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dan pengukuran pada komponen berikutnya. Pengukuran dan pemeriksaan selanjutnya adalah tonjolan dari camshaft. Di sini ada 2 jenis tonjolan. Yang pertama tonjolan in atau katup hisap, yang kedua tonjolan X atau katup buang. Ada 4 silinder. Di sini berarti ada 8 tonjolan, 4 in dan 4 X. Baik, kita lakukan proses pengukuran menggunakan mikrometer dengan skala dari 25 sampai 50 mm. Proses awal kita lakukan kalibrasi dulu. Pastikan mikrometer sudah terset di angka 0. Kita set menggunakan alat kalibrasi, diawali dengan 25 mm. Kita kencangkan, kemudian kita putar. Di sini sudah tepat di 0 stripnya. Setelah mikrometer kita kalibrasi, kita langsung saja lakukan pengukuran. Pengukuran pertama pada bagian tonjolan X, ya. Di sini ada 4. 1,
2, 3, dan 4 ya. Kita ukur dulu pada tonjolan nomor 1. Posisikan tepat di ujung dari tonjolan, lurus, kemudian kita putar mikrometer sampai dengan tepat. Kemudian kita kunci ya. Kita baca hasilnya. Kita baca hasil dari pengukuran. Di sini skala utama terlihat 36 ya. Kemudian skala nonisnya itu 0,39 ya. Jadi hasilnya 36,39. Standarnya antara 36,36 sampai 36,46 ya. Batasnya adalah 36,07. Berarti kondisi tonjolan pada X1 masih sesuai dengan standar. Kemudian lakukan juga pada tonjolan X yang nomor 2, 3, dan 4. Ya, setelah kita ukur keempat tonjolan pada poros knob ya, bagian X. Selanjutnya kita ukur keempat tonjolan poros knob ya, yang bagian in ya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Kita ukur menggunakan mikrometer seperti tadi, tepatkan di ujung tonjolan. Kemudian kencangkan ya sampai dengan posisi yang kencang. Kita kuncikan. Setelah itu kita baca hasil dari pengukuran. Kita baca hasil dari pengukuran tonjolan pada posisi in 1 ya. Di sini skala utama terlihat 36. Kemudian skala nonisnya 0,48 ya. 36,48. Nah, kita lihat standarnya. Standar dari in adalah 36,46 sampai 36,56 ya. Limitnya atau batasnya adalah 36,17 ya. Sini limit 36,17 mm. Berarti kondisi tonjolan in nomor 1 masih bagus. Kemudian kita ukur pada tonjolan in yang nomor 2, 3, dan juga 4. Ya, kita sudah dapat hasil pengukuran dari poros knob tonjolan bagian X ataupun in ya. Selanjutnya kita melakukan proses pemeriksaan dan pengukuran komponen yang lainnya. Baik, pemeriksaan dan pengukuran selanjutnya adalah celah polijurnal. Pengukuran masih sama menggunakan mikrometer. Yang diukur adalah diameter luar dari jurnal nomor 1 ya, 2, 3, dan 4. Kemudian diameter dalam dari lubang jurnal ya, nomor 1, 2, dan 3, 4 menggunakan dia ukur G. Kita ukur dulu diameter jurnal nomor 1 menggunakan mikrometer. Tepat di posisi tengah. Kita kencangkan mikrometer. Setelah itu kita kunci ya, sebelum kita baca hasilnya. Setelah kita letakkan alat ukur pada posisi dan kita ukurkan, kita baca hasilnya ya. Di sini terlihat skala utama 40 lebih 3 strip 43, kemudian skala verniernya 0,21 ya. Hasilnya berarti untuk diameter jurnal nomor 1 adalah 43,21 mm. Kita lihat standarnya. Di sini standar untuk nomor 1 adalah 43,209 sampai 43,225 ya. Kita tuliskan di sampingnya. 43,209 sampai 43,225 mm. Masih sesuai standar ya, berarti kondisinya masih bagus ya, kesimpulannya masih bagus. Ya, untuk pengukuran diameter jurnal sudah selesai, kita ukur keempat jurnal, kita sudah dapatkan hasilnya dan kesimpulannya.
Untuk selanjutnya kita mengukur diameter dalam, ya, diameter dalam lubang jurnalnya menggunakan dial bore gauge. Sebelum kita mengukur diameter dalam, untuk mengkalibrasi dial bore gauge kita harus melakukan pengukuran dulu diameter dalam menggunakan jangka sorong. Setelah hasil yang kita peroleh dari pengukuran jangka sorong itu sebagai acuan kalibrasi dial bore gauge menggunakan alat mikrometer. Setelah kita dapat hasil pengukuran dari jangka sorong, kemudian kita setting mikrometer untuk mengkalibrasi dari dial bore gauge, ya. Mikrometer sudah sesuai dengan ukuran, kita kunci, kemudian kita kalibrasi dial bore gauge, ya. Dial bore gauge sudah dipasang sesuai dengan ukurannya. Nah, kita tahan dan putar agar jarum berada di posisi 0, ya. Ya, di sini jarum sudah berada di straight 0, ya. Sudah bisa untuk melakukan pengukuran diameter dalam, ya. Kita langsung saja ukurkan, ya. Kita lihat celahnya atau selisihnya berapa, ya. Kemudian kita kurangi dengan hasil kalibrasinya. Ya, untuk diameter dalam silinder 1, lubang 1, itu kita sudah peroleh hasil dari selisih pengukuran, ya. Kemudian dikurangi pengkalibrasian. Hasil sudah kita dapatkan 43,23, ya. Kita tuliskan di sini 43,23 mm. Kemudian untuk mencari celahnya, celah oli berarti dikurangi, ya. Diameter dalam dikurangi diameter dari jurnal, ya. Nanti hasilnya adalah celah oli. Di sini pada nomor 1 diameter dalamnya adalah 43,21, ya. Dikurangi 43,23, ditemukan hasil 0,02 mm, ya. Standar 1 adalah 0,025 sampai 0,06. Berarti lubang 1 atau celah oli pada posisi 1 masih bagus. Kemudian lakukan pengukuran pada posisi 2, 3, dan 4. Ya, pengukuran dan pemeriksaan yang terakhir adalah pengukuran dari celah aksial, ya. Untuk mengukur celah aksial kita pasang dulu gearnya, gear camshaft, ya. Kita pasang, kemudian nanti kita kencangkan sesuai dengan momen kekencangannya, yaitu 5,4 sampai 6,6 kg/m menggunakan kunci momen. Baik, mari kita kencangkan terlebih dahulu. Pertama kita pasang dulu poros camshaft pada penjepit atau ragum. Setelah itu kita kalibrasi atau kita setel kunci momen. Ini tadi standarnya adalah 5,5. Saya ambil 5,5. Kita kencangkan, kita kunci, lalu kita putar baut atau kencangkan baut sampai dengan bunyi klik, ya. Nah, ini sudah bunyi klik, berarti sudah sesuai kekencangan. Setelah itu bisa kita ukur celah aksialnya. Ya, pengukuran celah aksial kita gunakan alat feeler gauge, ya. Untuk standarnya di sini 0,070 sampai 0,138 mm. Baik, kita ukurkan. Kita cari celahnya. Kita coba satu persatu sampai kita dapatkan. Ya, di sini untuk camshaft yang saya ukur celah aksialnya adalah 0,10, ya. Ini yang paling pas. Tadi kurang dari ini masih terlalu longgar, kemudian lebih dari ini tadi tidak bisa masuk, ya. Hasilnya 0,10. Kita tulis di report sheet 0,10 mm. Masih sesuai standar.
Jadi kesimpulannya masih bagus. Semua pemeriksaan dan pengukuran poros cam atau camshaft sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur. Langkah selanjutnya adalah pemasangan pada komponen pada mesin. Sebelumnya kita lepas dulu gearnya, kemudian kita baru bisa memasang sesuai dengan prosedur. Semua bagian dari camshaft sudah kita periksa dan kita ukur sesuai dengan prosedur. Camshaft juga sudah kita pasang. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan pengukuran pada camshaft yang saya periksa atau saya ukur, secara umum camshaft masih berada di standar atau masih dalam kondisi bagus. Kemudian yang terakhir kita lakukan pembersihan dan penataan pada media ataupun alat yang kita gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.